Salam, saya ucapkan untuk teman-teman semua dimanapun berada, kiranya ada dalam lindungan Tuhan, dan juga terima kasih untuk dukungan teman-teman yang mendukung channel ini. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati teman-teman, dan juga bagi teman-teman yang baru saja subscribe ke channel ini, terima kasih. Tuhan kiranya memberkati teman-teman dimanapun berada. Nah, pada saat ini saya akan membahas mengenai sebuah isu yang mana bagi saya itu sangat penting bagi kita orang Kristen yang memiliki kebenaran Yesus Kristus, dan perlu untuk mengetahui hal ini, yaitu pengetahuan mengenai penderitaan Yesus Kristus yang menderita menggantikan kita sebagai orang percaya. Nah, mengapa itu penting? Karena dunia yang penuh dengan dosa, iblis berusaha untuk memutarbalikkan kebenaran Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita dengan mengatakan bahwa Yesus tidak mati melalui penyaliban, dan bahkan Yesus tidak pernah disalib. Atau jikalau mereka percaya demikian, mereka akan berlanjut bahwa Yesus pura-pura mati di atas salib, atau jenazah Yesus bahkan dicuri oleh murid-muridnya. Nah, oleh karena itu, penting untuk saudara melihat mengenai hal-hal sebelum Yesus disalib. Apa yang terjadi sebelum Yesus disalib? Karena itu mempunyai dampak ke depan. Dari hal seperti ini, akibatnya akan seperti apa? Nah, itu penting bagi teman-teman dan saya untuk mengetahui hal itu. Karena ketika orang berbicara mengenai Yesus pura-pura mati atau mayatnya dicuri oleh murid-murid, itu saudara telah mempunyai pengetahuan dasar yang benar, yang dibangun atas bukti-bukti yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, dan saudara tidak akan digoyahkan dengan argumen-argumen itu. Itu penting, karena saya mau katakan kepada saudara bahwa pada saat ini dunia internet itu, saudara ketika tidak memiliki pengetahuan yang benar, maka saudara akan mudah goyah dan saudara akan mudah meninggalkan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat. Nah, saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, mengenai penderitaan Yesus Kristus, itu setelah perjamuan terakhir, Yesus pergi bersama murid yang pergi ke Bukit Zaitun, atau lebih tepatnya kita katakan bahwa ke Getsemani untuk berdoa semalaman di sana. Karena Yesus mengetahui apa yang akan terjadi padanya pada hari berikutnya, yaitu penderitaan yang begitu bejat, penderitaan yang tidak manusiawi dilakukan terhadap dirinya, yang harus ia pikul. Ia sungguh mengalami tekanan psikologi yang sangat besar. Nah, Injil-Injil mencatat bahwa Yesus meneteskan keringat bercampur darah, atau yang biasa istilah medis mengatakan bahwa hematidrosis. Nah, Lee Strobel adalah seorang skeptik, dia adalah seorang ateis, mewawancarai seorang dokter ternama yang secara luas mempelajari tentang data historis, arkeologis, dan medis berkenaan dengan kematian Yesus Kristus dari Nazaret, meskipun jenazahnya telah hilang secara misterius dan tidak pernah ada otopsi yang dilakukan terhadap Yesus. Nah, profesor yang diwawancara itu bernama Alexander Medherel, yang melakukan riset laboratorium mengenai penyiksaan kejam terhadap Yesus Kristus dari Nazaret, dan hasilnya sebagai berikut.
Ia mengatakan bahwa penyebab adanya tetesan darah bercampur keringat itu adalah karena adanya kegelisahan yang hebat yang menyebabkan terlepasnya zat-zat kimia yang memecahkan kapiler-kapiler dalam kelenjar-kelenjar keringat. Dan hal ini memiliki pengaruh terhadap tubuh, yaitu kulit menjadi sangat rapuh, sehingga ketika Yesus dicambuk oleh serdadu Romawi keesokan harinya, kulitnya akan menjadi sangat sensitif. Nah, saudara sekalian, pada masa itu pencambukan Romawi itu dikenal dengan sangat brutal. Penyiksaan Romawi pada saat itu dikatakan sangat brutal. Nah, dan pencambukan biasanya terdiri dari 39 kali. Dan itu ketika kita membaca perjanjian baru di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 24. Di sana Paulus menjelaskan mengenai penyiksaan yang ia terima, yaitu 40 kurang 1 kali pukulan, yang artinya 39 kali cambuk. Dan cambuk itu biasanya menggunakan cemeti dari kepangan tali kulit dengan bola-bola logam yang dijalin untuk menghantam, untuk ketika memukul menghantam daging, dan bola-bola itu akan menyebabkan memar atau lubang yang dalam dan akan menjadi pecah ketika pukulan itu akan berlanjut. Dan cemeti itu juga memiliki duri, memiliki potongan-potongan duri yang tajam, dan itu mengakibatkan ada cabik-cabikan ketika setiap kali pukulan. Nah, punggung yang dipukul akan menjadi tercabik-cabik sehingga tulang itu kadang-kadang akan terlihat akibat irisan dari duri itu. Dan pukulan juga dipukul ke bagian semua tubuh, dan itu sangat menyerikan. Nah, Profesor Alexander mengatakan bahwa seorang dokter mempelajari pencambukan Romawi, mengatakan bahwa jikalau pencambukan itu berlanjut, luka koyakan akan berlanjut sampai ke otot-otot, dan itu akan menghasilkan goresan-goresan daging berdarah yang gemetar. Saudara bisa bayangkan bahwa ketika dipukul dan sudah luka dan dipukul terus menerus, daging itu akan terlihat gemetar gitu. Nah, itu terjadi pada Yesus. Itu dilakukan kepada Yesus. Nah, Eusebius adalah seorang bapak gereja pada abad ketiga. Dia mendeskripsikan mengenai pencambukan pada saat itu bahwa pembuluh-pembuluh si penderita itu terbuka telanjang, dan otot-otot, urat-urat, dan bahkan isi perut akan terlihat akibat cambukan itu. Dan hal yang demikian, seorang tidak akan dapat bertahan sebelum menuju ke penyaliban. Sebagai seorang manusia, tidak akan memiliki banyak kesempatan hidup untuk hal yang dialami, dan terkhusus pada Yesus Kristus sebelum menuju penyaliban. Nah, Profesor mengatakan bahwa siksaan yang demikian itu seseorang akan mengalami yang namanya keguncangan hipovolemik, atau mengalami kehilangan banyak darah, akan mengalami kehilangan sejumlah darah akibat pukulan-pukulan itu yang menyebabkan banyak darah keluar. Dan akibat itu menyebabkan 4 hal, yaitu yang pertama, jantung berdetak cepat untuk memompa darah yang tidak ada di sana. Dan yang kedua, menyebabkan tekanan darah turun, dan itu membuat seseorang bisa menjadi tidak sadar diri atau bahkan bisa pingsan karena volume darah itu sisa sedikit, sehingga membuat orang itu tidak bisa sadar diri atau menjadi lemas. Dan yang ketiga, ginjal berhenti menghasilkan urin.
untuk mempertahankan volume yang masih tinggal. Dan yang keempat, orang akan menjadi sangat haus sewaktu tubuhnya sangat membutuhkan air untuk menggantikan volume darah yang hilang. Nah, teman-teman, ketika kita membaca kitab Injil, kita akan menemukan atau kita akan melihat bahwa Yesus berada dalam guncangan hipovolemik ketika ia berjalan terhuyung-huyung menuju lokasi penyaliban, yang itu di Kalvari, di mana ia nantinya akan mati di sana. Ia memikul salibnya. Sehingga ketika kita melihat Yesus mungkin tidak sadar atau lemas atau tidak sadar diri, pingsan, sehingga serdadu Romawi memerintahkan seseorang yang bernama Simon dari Kirene untuk memikul salib Yesus. Dan itu dapat kita baca di dalam Matius pasal 27 ayat 32, Markus pasal 15 ayat 21, dan Lukas pasal 23 ayat 36. Dan selanjutnya kita membaca bahwa ketika Yesus disalib, ia berkata bahwa aku haus. Itu saudara dapat lihat di dalam Yohanes pasal 19 ayat 28. Nah, pada saat diberikan cukup kepadanya, dari uraian di atas kita melihat bahwa penyiksaan yang begitu mengerikan, Yesus sudah pasti berada dalam kondisi kritis yang sangat serius sebelum paku-paku ditancapkan menembus tangan dan kakinya. Yesus hanya memiliki kesempatan hidup sedikit, hanya menunggu beberapa menit untuk nafas terakhirnya. Dan penyiksaan yang demikian, mungkinkah seorang dapat bertahan hidup? Saudara sekalian, coba bayangkan, dengan penyiksaan yang begitu tidak manusiawi, mungkinkah seseorang akan bertahan sampai beberapa lama? Itu tidak akan mungkin bertahan. Tidak akan bertahan beberapa lama. 1 hari pun tidak akan mungkin. Nah, itu dilakukan kepada Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, saya akan akhiri video ini di sini dan saya akan melanjutkan mengenai penyiksaan salib itu akan seperti apa. Oleh karena itu, saya akan buat video ini akan menjadi berseri sampai kepada kebangkitan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu perlu untuk saudara ikuti video-video ini supaya mendapatkan pengajaran atau informasi yang secara sistematis, sehingga saudara tidak akan digoyahkan dengan berbagai angin pengajaran. Silahkan ikuti channel ini terus dan saya akan melanjutkannya dengan penyiksaan salib itu seperti apa. Sekian, sampai di sini, Tuhan memberkati.